Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Di sini yang pertama kita membahas dengan bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu kita masuk di materi. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Oke, kita lanjut di materi ya hari ini. Yang pertama, bagian A, perumusan dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Kamu telah mengetahui isi sila Pancasila dalam persepsi. Pancasila di sini terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila tersebut merupakan unsur pokok bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan wujud konsensus bangsa Indonesia. Proses dan penetapan Pancasila penuh perjuangan. Sebagaimana warga negara Indonesia yang baik, kamu wajib menginternalisasikan sila-sila Pancasila dalam diri dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini merupakan bentuk rasa cinta kepada tanah air, tunjukkan semangat belajar yang tinggi sebagai bentuk keseriusan dalam mempelajari materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang pertama di sini perumusan dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara adalah di sini proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah 1. Pembukaan BPUPKI. Oke. Kalian tahu BPUPKI kepanjangannya apa? Ayo, di sini saya akan menjelaskan pembentukan BPUPKI atau yang disebut dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI ada yang melatar belakang dibentuknya BPUPKI dan dampaknya bagi bangsa Indonesia adalah BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya memaksa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Demi menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindakan nyata dari janji kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI. Pembentukan BPUPKI memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia. BPUPKI sebagai badan untuk mempersiapkan segala keperluan bagi kemerdekaan Indonesia, salah satunya yaitu berhasil merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, sudah dari pembentukan BPUPKI latar belakang, kita masuk di yang poin kedua, yaitu perumusan dasar negara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memiliki tanggung jawab
yang besar. Badan ini bertugas mempersiapkan hal-hal penting terkait tata pemerintah Indonesia setelah merdeka. Untuk mempersiapkan keperluan pembentukan Indonesia merdeka tidak mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Walaupun banyak yang harus dipersiapkan, BPUPKI tetap bekerja secara profesional. BPUPKI harus melaksanakan tugas ini dengan cermat dan tidak gegabah. Pelaksanaan tugas BPUPKI dapat dilihat dengan diselenggarakan 2 kali sidang BPUPKI. Oke, yang pertama di sini adalah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat beberapa tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara, antara lain Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Selama proses sidang berlangsung, tidak pernah terjadi kesepakatan dalam menentukan rumusan dasar negara. Walaupun begitu, para anggota sidang tidak menjadikan hal tersebut sebagai bentuk kegagalan. Mereka terus berupaya mencari jalan keluar agar bangsa Indonesia tetap memiliki dasar negara yang disepakati bersama. Oke, adapun di sini sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hasil sidang pertama BPUPKI berhasil membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang secara khusus dibuat oleh Panitia 9. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kemudian dibahas dalam sidang kedua BPUPKI. Permufakatan terwujud ketika anggota sidang menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebagian dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar secara eksplisit mencantumkan 5 nilai yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. 5 nilai tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesepakatan anggota BPUPKI terhadap isi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar ternyata belum diterima sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, khususnya warga negara Indonesia Timur. Perubahan terhadap pernyataan pertama menunjukkan nilai toleransi serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rumusan terakhir setelah perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini diselenggarakan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Perjuangan untuk menghasilkan dasar negara Indonesia merdeka tidak mudah. Banyak silang pendapat dalam proses perumusannya. Terjadinya silang pendapat tersebut merupakan bentuk kepedulian para tokoh untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Adapun yang poin ketiga di sini adalah peran para tokoh dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Oke, kita lanjut. Yang tadi ya, sepanjang sejarah BPUPKI itu hanya mengadakan sidang 2 kali. Yang pertama itu yang sudah dibahas adalah apa? Ayo. Yang pertama adalah masa sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan bagian B adalah sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Oke. Di sini badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah panitia perumus dengan anggota 9 orang. B. Panitia perancang undang-undang dasar diketuai oleh siapa? Insinyur Soekarno. Yang tiga di sini adalah panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andas Muhammad Hatta. Yang D. Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Oke, lanjut. Yang di sini kita sudah bahas tadi ya. Di sini ada masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu yang dibahas yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, kedua Profesor Dr. Soepomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Adapun di sini masa persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yang pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam inilah termuat 5 dasar negara Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh siapa? Insinyur Soekarno. Oke. Adapun pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkanlah hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Adapun di sini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI adalah BPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Wakilnya adalah Dr. Andas Muhammad Hatta. Dan penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Inilah gambar tokoh peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama, bagian A, perumusan dasar negara usulan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun beberapa yang dibahas, yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Bagian B adalah perumusan dasar negara usulan Profesor Dr. Soepomo
pada tanggal 31 Mei 1945 yang dibahas ada beberapa. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, dan yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Oke, lanjut di poin C. Perumusan dasar negara usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang beberapa. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi, dan kelima, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, cukup materi yang saya sampaikan. Semoga adik-adik semua dapat dipahami. Semangat belajarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.